Gimana kok katanya tidak sederajat Allah dan Yesus katanya. Kak Ferry, kira-kira nih sebenarnya pendeta ini adalah profesi atau karunia? Maksudnya kita tuh sebenarnya kita ngelihat para pendeta ini kan so far kan banyak yang lihat pendeta tuh kalau ngomong pasti bener nih karena dengar suara Tuhan dan segala macam. Nah sebenarnya jabatan pendeta ini sebenarnya harusnya adalah sebuah profesi yang dia pelajari. Berarti kan nggak ngomongin karunia nih. Iya. Tapi berapa bulan setelah itu orang ini zaman dulu masih SMS kali ya, zaman itu masih SMS kayaknya. Dia bilang gini, Pastor Ferry, aku disuruh Tuhan, Tuhan ngomong sama aku untuk hari Minggu ini aku khotbah di gereja Pastor Ferry. Gila nggak tuh orang? Tuhan ngomong bener lewat SMS apa gimana? Enggak itu. Emang aktor. Ngerti blockingan ya Mas ya? Enggak. Saya mengerti. Aktor saya soalnya. Aktor. Kelas papan. Masnya juga aktor kan katanya? Iya, lagi debut nih. Lagi debut. Malu kan, ntar beneran nggak tayang. Gua bilang gitu. Nggak apa-apa lah. Aduh. Udah teknik kita nih? Udah, ini Oh, udah udah dari tadi. nih. Kita hari ini kedatangan beberapa orang, belum datang nih. Biasanya suka ngaret pendeta-pendeta ini emang. Ya biasalah, pendeta memang kadang-kadang kurang disiplin. Iya. Mau gimana lagi karena dia ini diberkati Tuhan kan soalnya kan. Katanya begitu kan dia selalu benar katanya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi katanya kita hari ini mau bahas beberapa topik, Wel. Iya, nggak beberapa lah, satu aja lah yang ini. Satu tapi aja. Aneh deh, belum datang tapi pasti udah ada Mas. Nitip kali. Oh, nitip dia. Ya udah Nitip lah. kali orangnya kali Iya. ya. Tapi hari ini bintang tamu kita katanya pendeta yang main terkenal sekarang ya. Bintang siapa bintang? Nggak ada. Yang bintang kita loh. Bukan dia. Karena diajak foto lu terus ya kalau di luar ya. Si Ko Andri nggak pernah ya. Tapi ya udahlah kita panggil aja lah ya. Iya, iya. Pokoknya nggak mau ngobrol dulu kita. Enggak lah, Langsung capek. aja. Maksudnya kita udah lama kan, soalnya kita nggak Enggak, kita tapping. sering ketemu sih tapi. Oh iya, betul juga sih. Jadi habis juga sebenarnya. Enggak, soalnya kan si Brab Talk itu udah lama nggak tapping. Iya, udah lama nggak. Kemarin udah yang nanya, udah 2 bulan. Iya, udah 2 bulan nggak tapping. Udah 2 bulan. Udah banyak yang nanyain kemarin. Ya udah vakum karena kita kan Natalan bikin KKR kesembuhan. Enggak ada. Hah? Kenapa tiba-tiba kakak kesembuhan? Ya rame, tiketnya pasti laku. Emang pakai tiket kalau kayak gitu ya? Ya gue punya sih pakai tiket nanti. Oh gitu. Lu nyembuhin Punya. orang gitu. Iya. Ko Andre pendoa syafaat nanti di belakang. Doain gembala. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya kalau misalkan kita lama gitu update-nya, mohon maaf. Ini juga setnya juga nyicil. Kalau yang episode terakhir episode Namanya yang- kalau gereja beneran nggak korup kan Iya, pasti pelan-pelan. bener, pelan-pelan semua. Ini juga alat-alat syuting lu kira emang punya gereja? Punya kita. Punya kita. Jangan lu kira RC ada duit. Iya, orang jemaat gereja kita sering nggak kasih persembahan kan. Iya. Jadi mau gimana, nggak akan kebeli lah alat-alat inilah. Teguran tuh buat jemaat Arsi. Ngeliat doang lu barcode di depan, nggak Iya, di-scan. iya, kursi ya, bener ya. Iya, orang scan dong. Emang sebenarnya lebih mendingan gitu daripada mendingan todong-todong ya sebenarnya Menurut gua daripada mending ditodong-todong. barcode gitu Iya. sebenarnya sekarang Kalau udah ditodong nggak jadi efektif. konsisten, jadi ada average ya kan, persembahan. Iya, Jadi iya, si Ko Andri kan tahu nih kapan bisa. Iya kan? Aduh, Budi mah nggak bisa mantap nih. Iya kan? Iya, iya, Iya iya, kan? iya, iya. Tapi ini gue emang sudah merasa si Arsi ini tuh sebagai rumah gue lah. Karena enggak, karena rumah itu kan biasanya kita nggak usah pakai sepatu, nggak usah pakai Bener. alas kaki. Kita kan nggak pakai alas kaki sekarang kan. Bener. Ya kalau misalkan ntar ada yang datang pakai sepatu ya mungkin berarti dia nggak salah ngerasa. kostum dia. Jadi jangan coba sih, jangan Dia coba. salah kostum aja dia. Ya nih, Ada Ko Andre nih. sama Kak Ferry ya. Silakan. Aduh. Jangan duduk ke ruang tamu Kemana kita yang aja, sederhana. Kak Tolan? sih. Aduh, iya nih. Kok telat sih kok lu? Ya biasa, kan habis keliling-keliling sama Bro Ferry ini. Kemana keliling-kelilingnya? Lumayan mau ngerencanain KKR kan? Iya. Oh iya. Dia nyari sponsor. Nyari barcode. Nyari Nyari barcode. nyari barcode. Iya, bikin barcode yang bisa pada waktu orangnya datang kesedot sendiri. Kesedot sendiri. Kesedot Scan doang kesedot ya. Nggak scan pun kesedot. Gimana itu? Itu lebih ke scamming nggak sih? Maaf bukan nih. scanning. Hah? Nggak ada scanning, itu lebih ke scamming ya. Karena kita sebagai gembala juga merasakan kayak gitu. Aduh kok gitu ya? Oh, Belum sadar-sadar gitu. Sadar-sadar ya. Bisa nggak deh sekali datang langsung kesedot? Tapi ya gue kalau misalkan ngomongin sadar-sadar ya, Canes. kadang-kadang gue juga kadang-kadang udah dibawa alam sadar juga tuh. Maksudnya? Maksudnya tunduk sama Ko Andre itu sebagai gembala dia kan, gue tuh suka nggak sadar apa itu jangan-jangan sihir juga tuh. Jadi kadang-kadang jadi nggak berasa. Jadi maksudnya tunduk atau malah lupa gitu kan? Iya. Kadang gua tuh kalau lu ngomong apapun kita tuh nurut-nurut aja. Iya, bener. Padahal belum tuh bener. Apalagi lu nggak terkenal juga kan.
Iya, benar. Jadi kan kurang valid. Apalagi pantunnya suka nggak berima kan? Iya, suka dan nggak nggak abe-abe lucu kan? lagi. Nggak lucu lagi ya? Iya, iya. Nggak, tadi juga nggak nyampe sana. Nggak ketawa ya kita ya tadi. Tadi juga pas ngekat nggak ketawa maksud gua. Kan biar smooth gitu biasa potongannya. Itu yang patah orang nggak ketawa. Oh iya iya deh, sorry ya. Ya balik lagi ke tadi tuh maksudnya. Kesihir Tadi Kesihir, gue ngerasa iya. kayak kesihir itu apa emang wibawa, apa emang ada pengembalaan, selalu ada pembekalan kayak pokoknya jadi gembala tuh harus bisa bikin orang nurut gitu. Oh, gue kira kalau mau jadi gembala mesti bertapa dulu sehingga punya urapan khusus bisa menyihir orang. Emang ada? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada, Jadinya nggak ada. apa dong kalau gitu? Kalau kesihir kayak sama individunya maksudnya. Mm-mm. Ya mungkin memang orang itu punya karisma aja kali ya. Jadi bisa orang-orang yang mendengarkannya atau dekat-dekat dia terhipnotis aja gitu. Harus karisma, nggak bisa supra gitu, nggak bisa. Bisa juga ninja. Shogun dong harusnya. Saingannya. Gimana sih masa ninja? Kalau ninja kan lebih, woi ada bobotnya gitu. Iya. Tapi sebenarnya emang gereja tuh sebenarnya sama kultus jadi ujung-ujungnya hampir tidak ada bedanya dong kok. Bukan- Kok lu kalimat lu berbahaya? Bukan tidak ada bedanya dong, mirip-mirip gitu. Mirip-mirip dong Nah. berarti. Iya. Karena akhirnya berpaku kepada sang gembala atau pemimpinnya tanpa mungkin membedah sendiri gitu kan. Karena pengajarannya rata-rata gereja-gereja sekarang kan tidak memberikan pembedahan terlalu dalam terhadap Alkitab kok. Jadi apa anggapannya yang mengartikan tuh cuman sang pendeta doang gitu. Gimana cara kita memvalidasi omongan lu atau pembedahan lu terkait dengan ayat itu sesungguhnya benar atau tidak gitu. Baik, untuk hal ini silakan teman saya jawab ya. Kita umpan langsung dulu dong guys. Benar, tapi sebelum dijawab mungkin kita kenalin dulu kayak gitu. Oh iya dong. Orang yang nonton juga, ini siapa? Tapi ini udah terkenal sekali tokoh lintas denominasi. Oh gitu? Iya. Emang Enggak, siapa? masa sih? Siapa? Iya, Terkenal lintas Emang siapa? denominasi, Coba. iya. Maaf, Ko Ferry nggak ngembalain gereja gak tapi? gembala. Gembala dong. Gembala gereja, ya? Iya. Gembala di mana, Kak? Di nama gerejanya GBI City Gate di Kelapa Gading. City Gate. City Iya. Gate. Oh, GBI. Iya. Sama kita ya? Sama dong GBI. Ramai Kak gerejanya? Enggak lah. Berapa Kak jemaatnya? Ya mirip-mirip. Mirip kita. Mirip-mirip lah sama versi. Oh emang magnetnya begitu ya? Ya, gembala jemaat kecil emang menarik. Emang bareng-bareng, Gembala rame-rame. jemaat Saling kecil. menguatkan kamu. Karena nggak pakai Dan cincin saling batu menghibur. kan mereka kan. Nggak pakai iya. cincin batu. Oh, iya, Pakai bener. cincin batu. Emang ada? Hah? Emang ada? Ya kalau yang cincin batu kan barengan biasanya. Ini kan jam-jamnya sama-sama jam-jam. Oh iya benar ini. juga lagi. Oh, iya iya. juga lagi. Jaket sama. Jaket Iya. sama. Kacamata E-commerce kan sama. belinya. Iya juga e-commerce juga. Iya, jemaat sama. lagi. Benar-benar. Bisa begitu ya? Bukan Patek Philip itu ya? Bukan Oh, Patek. iya. Iya. Bukan ya. Tapi Tidak balik lagi. mengejar 10.000 jemaat ya? Nggak ada target ya? Belum sih. Nggak ada target Kak Ferry? Enggak, targetnya perubahan hidup aja. Sedap. Asik. Enggak, soalnya kan itu kan kita, Kak Ferry itu kan berarti gerejanya masih Jakarta kan, bukan Surabaya. Jadi nggak harus 10.000 itu. Oh iya. Emang gereja di Surabaya ada yang kayak gitu? Ah, jadi gimana tadi? Tadi gimana pertanyaan? Maaf, Mas Aldo tadi. Gimana sih Kak Ferry sebagai jemaat supaya terkesannya lebih cerdas gitu hari-hari ini gitu. Apalagi kan kayaknya jemaat tuh sekarang kebanyakan kan yang udah generasi baby boomer ya Kak ya. Kayaknya dalam kehidupan sehari-hari mereka juga kayak udah lelah juga gitu ya. Jadi kalau ke gereja memang tujuannya mencerna gitu, bukan ikut membedah gitu. Ya karena bagaimana sebenarnya kita anak-anak muda yang mulai skeptis ini Kak terkait dengan para omongan pendeta ini bisa memvalidasi omongan pendeta yang benar dan mana yang tidak supaya kita kesannya tidak hanya cuma disihir doang gitu. Iya, benar. Percaya gitu. Ya, sebetulnya menjadi jemaat yang cerdas tuh kayak kebutuhan nggak sih di generasi sekarang ini? Iya, sangat-sangat. Karena nggak usah ngomongin rohani, anak-anak sekarang tuh kan lebih pintar daripada generasi-generasi sebelumnya ya, karena akses apa-apa terbuka gitu. Iya. Nah, apalagi di kalangan rohani juga sama kan gitu. Jadi kalau sampai ada orang yang menolak untuk cerdas, sebetulnya kan bukan karena akses itu nggak available, bukan berarti infonya nggak ada gitu. Ada loh informasi, mau apa misalnya mau bahasa asli. Sekarang nggak usah nyari buku, nyarinya aplikasi, internet gitu kan sebenarnya ada gitu. Cuman kadang-kadang yang bikin orang bodoh itu bukan otaknya bodoh gitu, tetapi emosinya. Karena misalnya dia udah terlalu memuja seseorang, ya nggak sih? Iya. Padahal otaknya sih pinter gitu, tapi karena hati yang udah ngefans ya. berat Jadi begitu, bias. akhirnya dia tutup mata untuk sesuatu yang harusnya dia Kritisi. iya dia kritisi, dia uji. Padahal firman Tuhan juga bilang kan, ujilah segala sesuatu dan pegang apa yang baik. Iya. Itu perintah loh sebenarnya gitu. Iya. Jadi kalau ada hamba Tuhan takut diuji, kita patut pertanyakan dong, karena Iya. firman Tuhan ngizinin kita untuk nguji. Nah, generasi sekarang itu alat bantu untuk ngujinya banyak banget sebetulnya.
Iya. Cuman ya kadang-kadang orang kan suka ikut-ikutan ya nggak sih? Lagi hype gereja ini atau sama toko ini gitu. Jadi orang tuh nggak pakai muji, ikut tren gitu. Iya, masalah anak muda sekarang juga dibanding menguji mending langsung cabut, Kak. Iya kan, mending langsung nggak usah ke gereja. Iya, benar. Udah Aduh, sedihnya gitu ya. Sedihnya sih begitu. Sedihnya gitu ya. Makanya Ko Andre tolonglah. Maksudnya? Hah? Tolonglah. Tolonglah jadi pendeta tuh yang bisa memberikan kami peluang untuk menguji Ko Andre gitu. Sering diuji di sini. Sering ya? Sering. Kurang diuji apa lagi? Kurang diuji apa Dia lagi kan ngasih bertemu ujian ini. hidup, Iya. jemaat. Iya. Ujian semua isinya. Mungkin kalau orang-orang ngeliat kita dari luar, nyangkanya kita tuh kayak ngebully gembala ya. Padahal iya. Memang iya betul. Tapi lebih ke arah, gue ngerasa kayak gue tidak terlalu tersihir lah dengan gembala kita. Karena kalau misalkan kita kan tadi sebetulnya mau bahasnya adalah sihir dalam gereja nih. Iya. Definisi sihir di sini tuh ada 3 kunci nih kalau kata Belontong nih. Ada manipulasi, intimidasi, sama dominasi. Yes. Dimana ketiganya itu gue rasa dominasi sudah pasti tidak banget ya. Pak Oh Andre. jelas tidak. Tidak ya. Manipulasi juga kayaknya enggak ya kan. Adanya juga dia kita manipulasi kalau kayak gitu. Kalau intimidasi ini lebih lagi kita yang mengintimidasi Kita beliau. sering banget kan suruh dia bikin acara nggak jelas kayak acara Bretok lah Kemarin ya. Nggak, maksud gua lebih ke berarti memang tidak ada quote-unquote sihir di dalam gereja yang kita ada sekarang gitu. Semoga. Itu kan asumsi kita sebagai jemaat ya. Betul. Dan dia Sebagai kan jemaat ya. kita doang, gua rasanya gua doang. Siapa tahu Iya. ada jemaat lain ternyata yang merasa Merasa ada juga. sihirnya gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya nih, Ko Andre, Kak Ferry, menurut Kak Ferry dan Ko Andre sendiri nih di gereja-gereja sekarang, tentunya kan sebuah hal itu keluar nggak mungkin tanpa sebab dan tanpa indikasi kan. Keluar ada kata sihir dan segala macam kan pasti itu adalah sebuah observasi cukup panjang lah untuk mereka akhirnya mengeluarkan statement bahwa ada sihir dalam gereja. Nah sebenarnya yang Kak Ferry sama Ko Andre lihat sendiri terkait dengan kata sihir dalam gereja itu memang hanya mungkin hanya sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu, atau memang sebenarnya sedang terjadi sekarang. Dan gereja apa yang ada dalam masalah itu? Boleh disebutkan plus gembala dan muagemnya. Ayo, sebutkan 5 gereja yang mempunyai sihir di dalamnya. Sama bendahara. Sama cek ada PT-nya nggak gereja. Gimana? Oke. Sebetulnya istilah sihir dalam gereja itu kan muncul dari sebuah buku. Betul. Yang kalau nggak salah ingat, mungkin buku itu terbit tahun 1995-an kali ya, kalau nggak salah ya. Judul bukunya itu Praktek Sihir dalam Gereja, si Pastor Rick Godwin. Nah, apa yang dibahas di situ, kenapa kata sihir yang dipakai, itu sebenarnya kan mengacu pada perbuatan daging di Galatia 5 ayat 19 dan 20. Kan lawannya buaro ya, counternya buaro kan perbuatan daging. Di situ ada apa sih? Pencederaan, roh pemecah, sihir. Nah, jadi di situ tuh sihir itu dimunculkan sebagai bentuk karakter, salah satu karakter. Itu kata itu muncul di Galatia 5 itu. Dan kata sihir itu menggunakan bahasa Yunaninya tuh pharmakeia. Pharmakeia itu kalau sekarang tuh farmasi gitu ya. Nah, kenapa kata itu muncul pharmakeia? Pharmakeia itu kan artinya drugs. Apa sih? Obat, obat-obatan begitu. Yang kalau aku asumsikan mungkin di zaman itu obat yang untuk membuat orang seperti kehilangan kesadaran sehingga orang itu bisa dikendalikan. Misalnya dia lagi kesakitan ya, luka perang gitu. Dikasih drugs itu supaya dia dalam keadaan tenang dan bisa dikendalikan. Nah, dari situlah sihir itu muncul istilah. Nah, sihir itu kan berarti sebenarnya manipulasi, dominasi, intimidasi itu adalah manifestasinya. Tapi sihir itu sendiri sebenarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kemampuan untuk mengendalikan orang lain atau mengontrol orang lain sehingga orang itu yang tadinya nggak mau lakuin sesuatu jadi mau lakuin sesuatu gitu. Kan itu sihir kan, kalau misalkan kita dulu baca film komik tentang sihir kan gitu ya. Orang disihir dari yang tadinya dia nggak mau bikin ini jadi mau, jadi bisa gitu. Karena disihir. Nah, kurang lebih itu gambarannya. Dan itu yang dibawa bahwa ternyata praktek sihir ini ada di semua bentuk hubungan sebetulnya. Di pernikahan ada, di kantor ada, termasuk di gereja. Dan di gereja itu walaupun orang banyak membahasnya mungkin dari sisi pemimpin gereja gitu ya yang melakukannya menyihir ke bawah-bawah, tapi sebenarnya enggak juga. Sihir ini bisa dilakukan siapa saja, dari tengah, dari bawah tuh bisa begitu. Karena orang yang punya jabatan pemimpin belum tentu dia punya pengaruh kan sebenarnya. Bisa jadi ada orang di bawahnya. Misalnya donaturnya misalnya gitu ya atau siapa begitu. Kan bisa
Nyihir tuh dengan macam-macam, dengan cara ngambek, dengan cara memanipulasi, dengan cara mengancam, dengan cara memfitnah, menggunakan rasa bersalah, ya gitu-gitu kan. Macam-macam begitu. Walaupun kita juga menemukan ada banyak praktek sihir yang digunakan oleh pemimpin gereja di atas mimbar, membangkitkan rasa bersalah kalau nggak kasih persembahan gede, itu gitu kan juga banyak begitu. Dan itu harus dikenali, dibahas, dan disikapi dengan tegas sih, supaya karena gini, kalau ini nggak dikoreksi, nggak disikapi dengan tegas, nanti oknum tersebut akan main terus, akan pakai itu terus untuk membelokkan hidup banyak orang pada hal yang tidak seharusnya. Tapi begitu. gimana cara mensikapi dengan tegas? Dan siapa yang harus menyikapi dengan tegas? Maksudnya apakah ada apa namanya, urutan flow kayak harusnya dia dulu negur dari siapa, terakhirnya baru kita bakar gitu misalnya. Ada apa? Nggak perlu galak bakar, teman gitu kita. kan. Kenapa? Soal penyihir, dulu penyihir Maksudnya dibakar ini yang kan. udah normal nggak bisa, harus konvensional nih, kita bakar aja Dulu udah. penyihir dibakar sih, betul, ada. Yang paling perlu nyikapin tegas sih menurut gue sih korbannya ya. Iyalah. Karena kalau korbannya nggak tegas gitu ya, orang mau negor gimana pun, ini korbannya mau. Ada orang yang menikmati loh dimanipulasi. Ya sih, misalkan ada orang nih punya duit gitu ya, terus dimanipulasi. Gila ya, Tuhan tuh pakai lu loh untuk berkatin gue. Bisa gitu-gitu ya. Ada orang yang akhirnya dia yang ini pinter memanipulasi, ada orang yang dia menikmati dimanipulasi. Jadi temannya ngasih tahu kan, lu dimanipulasi kali sama dia. Enggak kok, orang ini emang dipakai Tuhan gitu. Jadi kalau dari dianya ini nggak tegas gitu ya, mau dikasih tahu sama banyak orang dia juga percuma. Termasuk tadi mau dia pemimpin yang dimanipulasi sama misalnya donatur begitu, kalau dia nggak tegas mau orang lain ngomong gimana juga susah begitu. Nah kalau berikutnya tentunya yang bisa menegur seharusnya orang yang ngerti gitu ya, yang ngerti kebenaran. Hopefully pemimpin rohani. Cuman kalau pemimpin rohani jadi pelakunya, ya rada repot ya gitu. Harus Kan ada. mayoritasnya justru para pemimpinnya Iya, kan. juga pelakunya memang mostly pasti. mereka memanfaatkan jabatan mereka sebagai gembala dan lain-lain, kayak ya udah, ini ngomong ke orang-orang yang kayaknya knowledge kurang tentang itu. Kayak, "Oh, Tuhan ngomong sama gue, lu harus ngasih persembahan sebelum jam 2. Gitu. Misalnya doang. Kenapa sih kita kan udah ngobrol sama orang. Loh, kan misalnya doang, gua ambil contoh aja. Maksudnya kayak gitu-gitu kan orang yang kadang-kadang korbannya itu emang nggak punya knowledge ke sana gitu. Berarti kalau kayak gini udah bukan apakah menurut Kak Ferry tetap harus korbannya yang speak up dan tegas, atau memang harus ada orang yang jadi polisinya gitu? Kalau ada yang bisa membantu sangat bagus ya. bagus. Siapapun ya, mau orang tuanya, mau itu pengerja lain, kalau dia juga pemimpin rohani lain, ya bahkan kita berharap podcast ini didengar ya. Ya, Dari sini nih justru kita kesadaran bisa orang-orang suara, tuh muncul sehingga Muncul. ada orang-orang yang membantu orang lain untuk speak up ketika ada yang jadi korban. Soalnya gitu. ini quite serius sih, dalam artian kalau sampai orang terjebak ke tempat yang seperti itu, ternyata kayak dia terjebak di sebuah labirin ya, yang susah banget untuk keluar. Apalagi salah satu cirinya dari sihir dalam gereja, yang ada sihir dalam gerejanya nih. Gua baca dulu kali ya, karena ada menurut buku yang sama yang disebutkan tadi, itu ada 6 cirinya, Well. Sihir dalam gereja menurut Rick Woodwin ya, bukan menurut gua ya. Jadi yang pertama ada manipulasi rohani. Jadi soalnya kalau kita nggak jelasin ini, gimana bisa tahu? Lu ngerepotin editor aja lu tadi. Asal dia ngomong dia begini. Jadi ada nanti tulisannya. keluar Oh, beritanya iya. kan. Gitu. Ada ya. Oke. Supaya kita, maksudnya kenapa mesti tahu cirinya, supaya kita bisa ngedetect nih ya. Karena ini bukan gue yang ngomong, sekali lagi dari buku ini dia bilang yang pertama ada manipulasi rohani. Manipulasi rohani itu menggunakan kuasa atau otoritas spiritual untuk mengendalikan, mempengaruhi jemaat secara tidak sehat, termasuk intimidasi di dalamnya. 2, ada praktek pragmatisme berlebihan, yang artinya pertumbuhan yang dicari itu secara materi atau angka doang. Gitu, tanpa jumlah pendapatan jemaat lah dan lain-lain, tanpa mempertanggungjawabkan kayak tadi Bro Ferry ngomong ya, pertumbuhan rohani dari jemaatnya. Yang ketiga, ini yang kita sering ketemu, ada kultus kepribadian. Jadi ada satu pemimpinnya so charming gitu ya kan. Yang keempat, penyalahgunaan pengajaran. Jadi mengajar atau menafsirkan Alkitab yang benar-benar Suka-suka dia. suka-suka dia gitu. Nah yang kelima yang tadi gue mau ngomong, eksklusivitas atau pengkultusan. Tapi kali ini bukan pemimpinnya, Dok. Maksudnya lu bagian kita gitu. Kalau lu di luar bagian kita, di luar geng kita ini, itu udah ngaco semua. Kita lah si Lu kena paling kutuk. Si paling benar. kita lah si paling benar, kita lah si kutuk. Nah kalau ada tanda-tanda seperti begini nih, ya bisa kita coba detect dan kita bisa coba uji. Nah contoh sehari-harinya nih supaya gamblang. Misalkan nih ya, kalau yang sepanjang gua ngamatin, pendeta itu kan, mungkin Bro Ferry nanti bisa tambahkan lagi ya. Pendeta itu punya satu kalimat sakti menurut gua yang nggak bisa divalidasi oleh orang lain. Contoh, aku dengar Tuhan bicara. Sering tuh gue denger. Kamu Manuel, kalau kamu tidak bertobat, kamu Manuel. Kamu makin jelek nanti.
misal aku Pasti dengar takut bicara banget. kayak gitu lah. Kalau gitu udah nggak takut gua. Udah biasa. Kira-kira kayak gitu dong. Iya, Ada iya. kayak contohnya kemarin Tuhan berbicara pada saya bahwa akan terjadi ini. Kalau saudara nggak berubah atau gimana. Nah, kayak gitu-gitu contohnya. Apa benar apa enggak? Makanya tadi Bro Ferry ngomong betul itu jemaatnya juga harusnya kritis juga melihat hal begitu. Gitu. Dan Apa kita iya? nggak pernah bisa Tapi lu nih, Wel, lu Iya. tuh kan kita kan pernah di gereja masing-masing ya. Bisa dikatakan kita tuh adalah veterannya mega church gitu ya. Iya. Exodusan ya. Iya. Nah, lu Exodus. pernah nggak mengidolakan seseorang di gereja, pemimpin mungkin, fasilitator mungkin, gembalanya mungkin, karena gue pernah Lu pernah? ada di posisi itu tuh gitu. Betul nggak? Mengidolakan maksudnya? Iya. Iya, oke. Pernah. Tapi untungnya sampai sekarang orang itu masih lurus sih. Maksudnya nggak. Tapi berarti lu ada yang lu idolin tuh. Ada, Kalau ada, dia ngomong ada, lu ada. pasti otomatis iya, percaya. Gue lu. percaya dan gue lakuin gitu. Kalau dia ngomong apa A, B, C gitu. Emang lu Tanpa ada? lu validasi lagi. Oh, validasi dulu dong. Oh, lu validasi lagi. Karena rasional menurut gue, dia kalau kasih tau sesuatu dia pasti kasih penjelasannya kenapa gitu. Oke. Bukan yang lu harus begini. Kenapa? Tuhan bilang begitu. Nggak kalau itu gue nggak percaya. Kalau dikasih penjelasannya. Oh, berarti Dia. lu pernah juga. Berarti Pernah. semembangkangnya kita pernah di posisi itu berarti. Pernah, ya? pernah. Lu pernah juga? Pernah juga. Ada. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Masih hidup dong. Masih normal? Gembala juga. Oh, gembala. Gembala juga. Oh, Iya. kalau gua kelasnya bukan gembala, masih kayak fasilitator gitu. Fasilitator. Hmm. Ya, gue cukup pernah mengalami itu lah, dan menurut gue emang makin lama ya, menurut gue sih makin lama jadi makin gak rasional aja nantinya. Kalau apapun akhirnya dipercaya terus tanpa kita challenge gitu ya. Walaupun kesannya make sense, tapi menurut gue kayaknya emang lagi-lagi mesti kita challenge semuanya gitu. Iya benar. Nah, berarti menurut Kak Ferry sama Ko Andre tuh itu udah benar-benar terjadi ya di dunia spiritual sekarang ini ya? Sangat. Sangat Cuman terjadi ya? sekarang lebih terekspos kali ya. Dari dulu tuh udah banyak ya. Berarti udah nggak bisa kita bilang oknum dong, Kak, kalau begitu? Itu terjadi karena ada oknum-oknumnya tentunya. Dan ada yang ngikutin gitu. Berarti akhirnya bukan oknum Bener, lagi. bener. Bukan oknum Itu lagi, kalimat tapi penting udah, itu, ada yang udah ngikutin. common practice. Karena dong, udah pakai kayak- S ini oknum sih jatuhnya. jadi- Udah banyak nih. Kalau dibilang oknum banyak, Justru kalian Iya. yang oknum berarti sekarang. Iya, bener. Coba membongkar. Iya. Kok aneh sih nggak nyihir gitu maksudnya. Kok aneh sih nggak mau manipulatif. manipulasi gitu Iya. ya kan? Iya Karena juga. kalimat-kalimat kayak Tuhan ngomong itu kita nggak bisa validasi. Iya nggak sih? Iya. Iya. Gua bilang nih. Mungkin nanti ada teknologi yang bisa merekam. Wah, serem juga tuh. Wah, tiba-tiba. Iya kan? Masnya nih Kalau bisa. gubernur kita sih gue Ini muncul habis dulu ya. teknologi itu tuh. Jangan loh ini. Tandain dulu ya. C. Apa C? Enggak, soalnya apa yang bisa kita lakukan sebagai jemaat nih, sebagai orang biasa ketika ada orang datang ke kita. Tuhan bilang ke saya, nanti Gi, kamu copot kalau kamu nggak kasih ini Persembahan. segini gitu. Ya apa gitu, Gi? Kita mesti ngapain gitu loh. Kita takut kan sebagai orang yang Iya, gimana tuh? mungkin imannya tidak seberapa Atau lebih misalnya kecil. mesti memberi gitu. Di Iya. saat kita Iya, juga iya, lagi iya, terbatas iya, gitu. Misalnya kamu harus bantu orang ini, harus bantu apa gitu. yang pertama jangan takut sih. Karena tadi kan kalau Tuhan bekerja di hidup kita, dia nggak pakai ketakutan kan. Exactly. Wah. Jadi kalau dia udah datang pendekatannya buat kita takut tuh, kita malah harus mikir. Oke. Itu udah jadi warning banget. Kedua, gini, orang tuh kalau pakai witchcraft, dia tuh nggak kasih kebebasan ke orang lain. Ya nggak sih? Gue harus quote itu kata-kata Kak Ferry. Oh, ada Tuhan itu quotes-nya. datang tak harusnya nggak ngasih ketakutan, jadi quote. Nggak naik-naik videonya di editnya Iya, lama. iya. Pemimpin itu kalau dia tidak pakai witchcraft, dia tuh akan kasih keleluasan untuk orang berbeda pendapat sama dia. Betul nggak sih? Demokrasi ya Kak? Demokrasi, maksudnya dia boleh kasih masukan, dia boleh berpendapat. Tapi orang tuh makin dia kuat dalam sihir, dia tuh nggak nerima perbedaan. Sulit banget menerima perbedaan. Kalau dia maunya A harus A, dia akan marah kalau itu nggak A dan sebagainya. Itu udah gejala-gejala. Kita jangan takut karena kita lihat Yesus pun juga memberi keleluasan kok buat murid-muridnya. Exactly. Kalau ada orang misalnya kita mau bilang ya, misalnya ada satu anak rohani kita di gereja perlu resign karena kerjaannya kayaknya nggak oke gitu ya. Tapi kan kita sebagai pemimpin kita tahu ya, kayaknya menurut kakak kamu resign deh. Tapi kalau kamu nggak resign itu it's your choice gitu loh. Kita hargain. Nah kalau witchcraft tuh nggak bisa, dia akan terus pakai ayat, nubuatan, doa, apa, mimpi sampai orang ini ngikutin aja yang dia mau. Nah itu kan udah nggak sehat. Ya, Jadi ya. orang tidak diajar dewasa. Iya. Orang dewasa itu artinya kita kasih masukan, kasih pendapat, Iya. kasih Betul sekali. Agree. apa ya, kepercayaan juga untuk dia memutuskan. Bisa memilih. Even dia mungkin belum tentu benar, atau bisa jadi dia yang benar, kita yang salah pendapatnya, bisa nggak? Bisa. Bisa kan, bisa banget ya gitu. Nah jadi witchcraft itu sebenarnya
bisa dibuat oleh siapa saja. Bahkan mungkin kita pun bisa melakukannya di level tertentu. Kan itu ngomongin pengaruh, ngomongin kendali. Walaupun mungkin tidak selalu atau belum tentu ke arah yang buruk ya, tapi kan kita juga bisa menggunakan kendali pengaruh karena kita di gereja punya wewenang, punya otoritas, terus orang respect, oh ini pastor gitu ya, terus kita ngomong A, dia dengerin gitu dengan sukarela. Nah, di situ yang kita sebagai pemimpin harus jaga-jaga kan. Wah, hati ya, gue kalau memberikan komando, beri perintah, memimpin meeting, memberitahu keinginan gue maunya apa di sebuah, misalnya acara Natal, gue maunya begini nih gitu kan. Kita juga harus hati-hati untuk tidak membuat itu menjadi sebuah witchcraft di mana orang akhirnya dipaksa kehendaknya ngikutin apa yang kita mau terus-menerus. Kak Ferry, kira-kira nih sebenarnya pendeta ini adalah profesi atau karunia. Maksudnya kita tuh sebenarnya kita ngelihat para pendeta ini kan so far kan banyak yang lihat pendeta tuh kalau ngomong pasti bener nih karena dengar suara Tuhan dan segala macam. Nah, sebenarnya jabatan pendeta ini sebenarnya harusnya adalah sebuah profesi yang dipelajari. Berarti kan nggak ngomongin karunia nih. Apa memang benar-benar karunia nih yang cuma bisa jadi pendeta nih adalah faith dari awal, wah ini pasti jadi pendeta gitu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lihat sebenarnya, Kak? Sebetulnya kalau kita balik ke Alkitab, kita menyebutnya mungkin panggilan gitu ya. Menjadi kan sebenarnya istilah bukan pendeta kali ya. Pendeta kan bahasa Sanskerta ya, pandita gitu ya. Yang kita pakai sekarang gitu. Tapi kita melihat orang itu dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, misalnya dalam Alkitab ya, dia sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai pemimpin rohani lah gitu. Karena kita orang melihat buah-buah pelayanannya, bagaimana dia hidup sebagai pengikut Yesus gitu. Makanya orang tuh mendapatkan otoritas gitu ya. Jadi otoritas yang sejati itu karena orang tuh lihat teladan dari hidupnya, ya nggak sih? Lihat teladan, dan itu nggak boleh disalahgunakan. Nah, cuman sekarang seiring dengan berkembangnya dunia gereja ini, gitu ya, dunia kependetaan, jadinya bukan panggilan lagi, bukan cuma profesi, bahkan jadi ambisi orang. Lihat ini tuh jadi macam-macam begitu ya, menjadi bahkan dulu jokesnya orang bapak-bapak zaman 10 tahun lalu aja udah bilang gini, kalau lu mau kaya, lu bisnis gereja aja deh. Itu di 10 tahun lalu aja udah jadi jokes. Masih relate sampai sekarang kan? Dan masih. Masih. Apalagi di sosial media, orang sekarang kan gini, kalau kayak waktu gue bertobat berapa tahun lalu ya, 25 tahun lalu gitu. Kita tuh masih dapat gambaran bahwa yang namanya hamba Tuhan tuh mengabdi. Jadi hamba Tuhan tuh mengabdi, masih dapat gambaran itu. Tapi sekarang orang kalau tanya, kenapa kamu sekolah teologi? Kenapa jadi hamba Tuhan? Karena pengen kayak kakak ini, gitu ya, kayak pastor ini. Udah beda gitu. Ada idolanya, idolizing gitu. Dia pengen mirroring seseorang begitu. Nah, dulu kita masih lihat yang namanya hamba Tuhan tuh, ya berarti lu siap miskin, siap mati buat Tuhan, siap berkorban buat Tuhan gitu. Sekarang siap kaya ya, Kak? Wah, jadi pendeta harus itu siap gitu ya. siap kaya. Itu lebih ke siap-siap ya. Siap kaya ya gitu. Siap viral gitu ya. Siap viral gitu. Tapi kalau misalkan bukan pendeta, kita bilangnya apa? Maksudnya kan tadi Kak Ferry bilang mungkin sebutannya bukan pendeta. Ya kalau sekarang memang sebutan pendeta, hamba Tuhan, apa ya, pendeta ya, yang udah paling pas diterima lah begitu. Tapi zaman dulu kan mereka disebutnya pendekar, ya, para rasul kan gitu ya, banyak kan gitu ya, atau pemimpin rohani, kan ada istilah penatua, penilik gitu-gitu ya, diaken gitu. Sebenarnya based on fungsinya sih. Zaman dulu tuh orang dipanggil based on fungsinya. Kenapa disebut gembala? Karena itu role-nya utamanya dia. Kenapa disebut nabi? Karena itu role-nya dia. Cuma seiring dengan perkembangan zaman, istilah-istilah itu nggak lagi familiar ya, dipakai istilah kayak penilik atau apa gitu ya. Beberapa gereja mungkin masih ada yang pakai gitu. Kalau harusnya mereka sebagai perannya itu sebagai guru gitu kan, kok ya. Salah satunya. Iya kan, seperti guru lah. Harusnya tiap minggu tuh kita dengar pengajaran kan, dan kita punya PR gitu dalam seminggu ke depan gitu sebelum kita submit PR kita nih di hari Minggu kita ngebannya kan. Tapi orang jadi kesannya kayak ngefans banget sama guru gitu, padahal guru-guru aja juga jarang orang ngefans kan, maksud gua. Jadi gue jadi penasaran sebenarnya mereka ini makhluk apa yang harus disembah kah atau apa? Tapi sebelum kita jawab itu, kita mau nonton video dulu dari, kita berhubung sama guru juga nih. Dia juga guru Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau
Gimana kok katanya tidak sederajat Allah dan Yesus katanya kok ya. Iya. Tidak sederajat loh kok kali ini loh kok. Kan katanya Tritunggal nih ya kan. Tapi sekarang ternyata ada pengajaran tidak sederajat, tidak diajarkan di buku-buku, tidak ada di konsili, lalu keluar dari mana lagi dia ini? Apakah ini adalah bentuk dari progresivitas yang lain kok? Itu jemaatnya amin semua loh. Sampai jatuh. Iya. Jatuh dia. Gimana kok Andre? Amin. Soalnya sekarang juga jemaat juga kadang-kadang kalau misalnya tanya ya, ada amin saudara? Amin, Amin. Jadi kayak kena Karena dendam. dia lagi mikirin makan Iya, siang lagi apa dia ini nih. bang? Terus gue Solaria apa di GM ya. Iya. Ada amin saudara Pak, amin gitu. Kadang-kadang juga jemaat suka begitu. Bukannya dia percaya sebenarnya, dia kaget aja ditembak begitu Itu pendeta kadang-kadang. siapa sih yang ngomong? Yang mana nih? Yang di Riak itu? Pak Eras tuh yang mana? Pak Eras yang kiri. Yang kiri, Ini yang Pak kanan. Esra Sow. Pak Ezra. Esra. Dari yang tadi di awal tuh cuma pengen nyampein ini ada kesalahan. Jadi dia putar lah si Philip. Oh, dikoreksi maksudnya ya. Nah, dia pengen ngejelasin sebenarnya yang diajarin sama Pak Erasus tuh ajarannya kayaknya mau sesaat. Mundur. Beda. Iya. Ada Anda ntar jelasin juga yang major God sama minor God. Tadi sebenarnya lanjutannya cuma panjang. Silakan Bro Ferry. Pandangannya. Sebetulnya apa yang kita dengar barusan kan hanya salah satu dari sekian banyak pengajaran-pengajaran baru yang muncul tahun-tahun belakangan ini ya. Kalau pengajaran baru itu datang dari mana sih kak? Maksudnya ini udah terlalu udah berabad-abad nih, terus tiba-tiba muncul pengajaran baru di Iya. era Barunya tuh 2000-an gitu. Barunya itu kapan sebenarnya? Sebenarnya hampir tiap tahun sih pengajaran baru mah ada aja ya, baik di luar negeri atau dari sini gitu. Cuman karena sekarang dengan ada berkembangnya sosial media, menyebarnya kan lebih cepat gitu ya. Jadi lebih cepat, terus juga mungkin orang lebih berani ngungkapin pendapat, lebih berani berbeda pendapat. Ya, terus juga buku-buku atau sumber-sumber beredar lebih banyak. Disitulah orang mulai muncul ide-ide baru. Masalahnya kan sesuatu yang baru itu kita harus dengar dulu gitu ya nggak sih? Harus didengar dulu, ditelaah dulu, dipelajari dulu. Termasuk kontranya gitu. Jadi kadang-kadang kita kan kalau muncul gini-gini suka ditanya kan sama orang kan, udah denger belum? Gitu. Kadang-kadang kita dengarnya di cuplikan TikTok, Iya, cuplikan nggak Reels full- gitu. nggak full juga Nah lagi, kalau iya. gue tuh kalau cuma dengernya begitu, gue nggak berekomen karena kita nanti takutnya judgmental. Karena kita juga pernah kalau misalnya lagi khotbah Iya. dipotong, di komenin kan kita juga nggak suka kan, kadang-kadang beda. Beloknya gitu. jauh sekali. Bisa Nah jadi iya. akhirnya beberapa kali nyempetin diri dengerin yang lebih full gitu ya. Dan dengerin itu tuh kita juga perlu denger kontranya dong gitu ya. Iya. Nah orang tuh kalau udah ngefans banget sama satu orang, kadang tuh nggak siap denger kontranya begitu. Makanya penyesatan itu soal hati sebetulnya. Hati kita yang ngizinin, makanya Yesus bilang gini, jangan beri dirimu disesatkan. Jadi ternyata orang tuh untuk tersesat hanya perlu memberi diri gitu loh. Beri dirimu. Jadi kalau kamu nggak memberi dirimu, kamu mencintai kebenaran dan mencintai Tuhan lebih daripada manusia, label gereja dan sebagainya, kita akan ingin tahu kebenarannya benar apa sih. Jadi kita akan pelajarin angle-angle lainnya dong, ya nggak sih? Apapun, nggak cuman yang ya kita dengar hari ini ya, pengajaran apapun, kok ini baru ya? Kok bisa beda banget sama yang kita terima bertahun-tahun gitu, atau puluhan ratusan tahun. Oke, ini pengajaran seperti apa, dengerin, terus ada nggak kontraknya gitu? Oh, yang menyangga-nyangga. Nah gitu kan kita Lengkap kayak nih. dulu aku di sekolah teologi, kita misalnya dulu belajar tentang kitab Matius, Injil Matius. Buku A bilang Begini. penulisannya begini. Buku B begini, C begini. Ada yang sama kan, tapi ada yang beda kan. Nah kita harus belajarin semua tuh. Pelajarin semua, lalu decide. Oke, setelah gue dengar semua, gue decide Ya, yang standpoint mana mana. gitu. Nah kadang-kadang sense ini yang nggak terbangun dalam kehidupan jemaat sekarang, ya sebenarnya nggak semua juga sih. Ada yang udah mulai sadar kan. Ya karena terlalu ngagumin sosok seorang sehingga semua yang dikatakan kayaknya bener aja begitu. Padahal nggak apa-apa, nggak usah lu membenci dia, tapi dengerin pengajarannya termasuk kontranya. Nah kadang-kadang kalau gue udah fans sama Anual misalnya gitu ya, oh pengajaran dia, ini kontranya di sini. Ah udahlah, gue nggak suka, dia pasti penjahat nih gitu kan, dia pasti Bad guy. bad guy gitu. Padahal dengerin aja gitu semuanya juga kontranya. Di situ kita kan dapat, misalkan ya gua dapat pengajaran ini sumbernya dari sini-sini. Cari sumbernya begitu. Pelajarin lagi begitu. Bener nggak sumbernya dari mana gitu. Tapi sumbernya sering datangnya dari Tuhan kok katanya. Masa kita cari Tuhan? Serba salah juga ya, kadang-kadang suka ada kalimat-kalimat pamungkas yang emang susah buat ditolak Iya kan, ya, kayak kayak gitu gitu ya. kan. Iya. Intinya ngomong Tuhan ngomong sama gue udah susah kita jawabnya kayak gitu. Kita sebenarnya harus berani sih punya sikap
terhadap statement-statement yang kayak tadi tuh, yang Tuhan bicara. Gue punya pengalaman waktu berapa tahun lalu ya, waktu awal-awal kritis gereja lah. Iya. Jadi pernah ada pengalaman begini, kita pernah ngundang satu hamba Tuhan. Ya dia bukan pendeta sih, bukan pendeta gembala, tapi dia tuh seorang penginjil lah gitu, penginjil yang punya kehidupan atau testimoni terus pelayanannya doain orang apa tuh. Baik ya. Saat itu tuh lumayan terbukti lah, ada orang-orang yang terberkati lah. Terus kita denger, kita juga baru awal-awal terus kita undang gitu. Terus waktu dia sharing testimoninya oke gitu, bagus gitu. Terus orang terberkati. Ya udah kita membangun hubungan baik aja sama dia. Iya. Tapi berapa bulan setelah itu orang ini zaman dulu masih SMS kali ya, zaman itu masih SMS kayaknya. Dia bilang gini, Pastor Ferry, aku disuruh Tuhan. Tuhan ngomong sama aku, untuk hari Minggu ini aku khotbah di gereja Pastor Ferry. Gila nggak tuh orang? Tuhan ngomong bener lewat SMS apa gimana? Enggak gitu. Nggak tahu dia lagi doa lah katanya gitu. Pokoknya disuruh khotbah di gereja Pastor Ferry gitu. Terus Kak Ferry kasih. Enggak. Karena gue langsung tahu itu bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan tuh gini, gue percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tertib kan. Tuhan tuh udah ngangkat orang tuh punya otoritas gitu. Jadi kalau memang Tuhan bicara sama dia, at least Tuhan ngomong juga sama gue gitu kan. Iya, gembalanya. Gembalanya begitu. Dan Tuhan tuh juga kasih kita free will loh sebagai pemimpin untuk dengan hikmat kita memilih siapa yang akan bicara di hari Minggu, mewakili nyampaikan kebenaran. Jadi akhirnya gue cuma bilang, Kak, saya minta maaf, hari Minggu ini sudah ada pembicaranya. Next kalau memang saya ingin undang, saya akan kabarin lagi. Kalau gitu minggu depan, dia bilang gitu. Dah, kalau gitu bukan Tuhan. Nah, itu dia. Itu dia. Depan. Waktu dijawab begitu dia begini kan, minggu depan. Terus aku bilang nih, sorry minggu depan juga sudah ada. Kalau begitu gitu bulan depan lagi. Udah ada. Nanti kalau memang kamu mau undang, aku akan kabarin gitu. Iya. Tapi sejak itu dia rada segen. Kalau kita tegas gitu ya. Teman hari itu aku langsung tandain, wah ini orang pakai nama Tuhan gitu ya. Dan itu sudah apa ya? Sudah ciri dia memakai nama Tuhan dan tidak menghargai otoritas orang lain. Kalau aku tuh misalnya datang ke tempatnya RC ya, Raja Wali Church gitu. Apapun yang aku mau lakukan, aku kan menghargai otoritasnya Pastor Andre dong ya gitu. Even dikasih khotbah apa terus mau, kok aku kayaknya pengen ganti khotbahnya, aku mungkin etisnya aku ngomong dulu gitu. Bro, kalau aku khotbahnya, aku sorry banget, aku ini gimana? Itu tuh etika loh gitu. Dan Tuhan tuh nggak selalu mistis. Dia juga Allah yang ya ada sopan santun, etika, menghormati orang lain. Itu part dari nilai kerajaan Allah begitu. Amin. Jadi kalau dia mengatasnamakan Tuhan dengan hal seperti itu, kalau aku sih lebih gua langsung cut aja gitu. Berarti mungkin salah satu cirinya kita bisa bedain itu beneran omongan Tuhan atau bukan adalah afirmatifnya ya. Maksudnya ketika dia ngomong A, kita ngerasa nggak sama hal itu ya saudara. Bisa dia nggak bisa jadi gitu gak? Kayak tadi kan maksudnya dia ngomong nih, Tuhan ngomong sama gue buat khotbah di gereja lu. Ternyata kalau misalkan kayak gitu, Tuhan harusnya juga broadcast juga dong ke gue. Maksudnya gue kenapa broadcast ini gitu kan. Maksudnya bisa jadi halnya kayak Tuhan bilang ke saya untuk kamu kasih saya 5 juta. Terus kayak duit cuma 3 juta gitu misalnya gitu. Ada faktor-faktor penentu dari orang yang dikasih tahun juga harusnya kan. Jadi ini kan konteksnya, karena konteksnya adalah mengundang khotbah di gereja, ada faktor etika yang gua rasa istilahnya Tuhan memang tadi kan kalimatnya Tuhan nggak selalu mistis tapi juga pasti Tuhan yang ada etikanya. Ya itu juga kita secara nalar umum common sense saja udah ngerti lah bahwa Nggak mungkin mereplace orang juga di hari H gitu kan kok. Ya. Oh dia ngomong di hari H memang ya? Oh enggak, dong. Hamin 4 gitu. Ya Hamus, Ya siapa kan nggak aja mungkin kalau juga, hari H iya. Nah, jadi dari situ maksudnya common sense-nya. Jadi kalau Tuhan bicara, apakah Tuhan menabrak kebenarannya yang holistik yang satu lagi bahwa kok Tuhan kayak nggak ada etikanya, tiba-tiba suruh nyelak orang dan lain-lain dan sebagainya. Padahal kalau apalagi kalau yang diundang udah pembicara tamu lainnya ya yang sudah dijadwalkan gitu. Nah, kalau kita kembali ke sini tadi, sebenarnya cerita ini udah Pak Eras ini juga udah sempat keluarin klarifikasi video berikutnya deh mengenai video dia yang viral ini gitu. Dan dia Soal ketidaksetaraan itu. Iya. Kalau gua nggak salah inget ya, terus dia bilang, masa saudara menganggap saya tidak menganggap Yesus itu Tuhan kecil? Enggak lah, saya memandang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau enggak, saya sesat dan lain-lain. Dia udah keluarkan video klarifikasinya. Kayak YouTuber berantem ya, lihat gini kadang-kadang ya. Karena Kayak- udah model-modelan sosmed sih. Sebenarnya ini kan kayak apa ya, konsumsi untuk mereka sendiri gitu ya. Iya mungkin ya. Gitu. Iya, kayak Mungkin lihat- kalau jemaatnya kan mungkin udah agak ngerti ya Pak Eras kayak gimana mungkin ya. Jadi ya. tahu keseluruhan konteks dari khotbah dia dari series ke series gitu mungkin. Iya, tapi gue juga setuju dengan Bro Ferry ya. Kalau kita lagi-lagi ketemu cuplikan begini, ya coba kita sebagai jemaat yang kritis ya tonton dulu lah lengkapnya, jangan buru-buru gitu. Walaupun kalimatnya kayaknya udah menyayat banget. Tapi ya. sebenarnya menurut gua kesalahannya adalah justru ngeklik konten itu juga sih.
Iya, kadang-kadang. Iya, kadang-kadang juga begitu ya. Tujuannya juga sebenarnya apa ya sebenarnya? Iya. Dan lu bikin itu live streaming juga menurut gue sebenarnya juga cukup bermasalah sekarang ya, karena bisa lu cut-kan. Jadi maksud gue ini resikonya gitu. Iya. Jadi lu nggak bisa meminta orang untuk lu harus tonton dong. Iya juga sih. Iya, Ya nggak bisa itu konsekuensi Iya, menurut benar-benar. gue. Konsekuensi di situ. Lu harus terima konsekuensinya, lu harus jelasin ini video pendek ini. Iya. Kan bukan kayak Kak Ferry atau kayak Ko Andre yang ada di generasi semuanya mesti serba kontekstual dan harus melihat semuanya. Kita di generasi yang lu lihat 10 detik 15 detik, Iya, lu bisa bikin kesimpulan gitu. Iya. Jadi kayaknya sih agak sulit untuk bilang, ya udah lu tonton dulu khotbah lengkapnya. Kayaknya sih kita nggak akan lakuin itu kan, Wel. Di waktu kita yang terbatas ya. Iya. Kayak lu dapat 15 detik, ya gua akan tanyain ke Ko Andre, ini menurut lu Ko Andre gimana statementnya nih gitu. Berarti itu lagi-lagi di pendetanya ya, harusnya diruncingkan lagi ketika nyampe sesuatu bisa langsung kompak ya kalau bisa ya. Jangan suka patah-patah, itu kan kalau patah enak dimasukin ya. Iya, benar. Kalau Tapi ngomong jangan ini pakai jeda. menarik sih, maksudnya di dunia yang media kan, Iya. semua serba di-upload gitu ya. Itu sebenarnya warning banget lah buat kita para hamba Tuhan, pendeta pengkhotbah ya, untuk nyiapin khotbah kita tuh dengan sebaik mungkin. Karena apa yang kita udah ucapin, kalau kita tidak menyampaikannya dengan baik, dengan benar, ya itu akan beredar, langsung tersebar dan itu bisa jadi itu nggak terhapus lah gitu. Artinya itu akan terekam terus dan ada terus di dunia internet kan gitu. Itu tuh jadi mikir bahwa kita tuh jangan sembarangan ya gitu. Well prepare gitu. Kalau nggak prepare ya resikonya nanti semua kerekam dan akhirnya nggak heran orang jadi blunder. Sama lah kayak di dunia politik, dunia apa sih, entertainment. Orang diwawancarain, ditodongin sama wartawan tuh, makanya suka ada yang no comment kan. Iya. Kenapa? Daripada gue salah ngomong nih gitu. Jadi begitu lu nggak siap, lu ngomong cak, tangkep, digoreng. Abis. Ya abis begitu. Walaupun kadang-kadang juga ada yang memang dia emang salah gitu, emang pemahaman dia salah yang dia bagiin, ya udah itu akan beredar gitu. Ya, jadi bola liar banget jadinya. Itu dia. Tapi Kak Ferry kayaknya ntar kalau ulang tahun kita harus beliin kacamata yang ikat ke kepala deh. Kenapa tuh? Dari tadi Iya, begini lucu mulu dari ya. tadi kalau ngomong begini mulu. Kendor, Wel. Kayak Bisa, gua coba bisa nggak usah, coba nggak coba boleh nih biasa. coba nih Suka-suka penonton. si Kak Ferry juga. Enggak, coba nih penonton ntar hitungin berapa kali Kak Ferry angkat kacamata. Yang menang khotbah minggu depan di gereja Kak Ferry. Kalau itu pasti udah dari Tuhan menurut gue. Bener. Berarti perhatian ya. Iya. Oh, sama kacamata aja perhatian, sama Tuhan apalagi. Lebih Baju-baju ke apalagi. nganggur sih kayaknya. Kalau dia mau ngitungin lagi lebih ke nganggur, nggak ada kerjaan. Kalau kasih kerjaan kalau gitu. Berarti dia nganggur nih kayak ini, ngitungin gua. Bener juga. Nonton ulang. Ya, kalau gitu berarti kalau misalkan kita ngomongin sama hal yang tadi ya, kita harus lebih berani, lebih kritis, terus kita juga sebagai si gembalanya juga atau pendetanya juga harus bisa lebih bisa lebih compact untuk nyiapin sesuatu untuk disampaikan. Biar nggak ada, kalau bisa jangan ada dead air-nya tuh. Jangan ada Emang, jeda jangan panjang-panjang dead air, tuh, jangan ada bahaya. dead air. Diisi aja pakai, jadi saudara, Yesus gitu. Biar ada aja isinya gitu, biar nggak Jadi nggak dipotong, bisa di-cut. biar nggak bisa di-cut sama Dan sebenarnya timestamp udah butuh sih kayaknya. Iya, Di benar, livestream-livestream benar. Itu juga penting tuh. gereja kayaknya. Itu juga penting. Timestamp ya? Timestamp tuh penting iya. juga. Jadi biar- kalau di-cut tahu ini bukan cuplikan kecil tapi adalah bagian dari keseluruhan khotbah yang panjang. Benar. Nah, kalau misalkan kita udah punya, kita katakanlah udah berani, kita katakanlah udah bisa tegas, terus pendetanya juga udah udah sering kali remind kita gitu. Tapi tetap aja ada orang-orang yang di luar sana yang tetap bisa jatuh sama sihir-sihir kayak gini. Emang harusnya kayak gitu, kebenaran apa yang harusnya dipegang sama orang-orang ini sebetulnya? Kalau menurut pendapat gua ya, yang tersihir itu kan juga jemaat yang sebenarnya nggak dekat Tuhan dan nggak mau cari kebenarannya juga sih. Itu dia. Ya dong. Gimana? Yang tersihir adalah juga jemaat yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan dan juga tidak dekat dengan kebenaran Tuhan sehingga mudah diombang-ambingkan. Padahal kan berkali-kali ya bro ya di surat pengembalaan Paulus kan selalu ngomong kamu tuh jangan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Makanya semenjak waktu kita mulai beraktor kan sempat ditanyakan konten tujuannya apa sih? Gue berdoa biar ada satu generasi kayak jemaat di Berea ya. Jemaat Berea tuh yang selalu meneliti apa yang disampaikan, diteliti lagi sama dia, dikritis lagi. Gue bahkan sempat ditanya sama beberapa teman yang waktu muda, kok generasi muda sekarang kritis-kritis ya? Gue bilang bagus sih, harusnya begitu. Tapi jarang kritis atau Iya, tapi malah yang di gereja kurang kritis bahkan. Kritisnya yang lain, tapi mengkritisi dia di gereja tuh harus lebih kritis lagi menurut gue. Dan itu it's nice thing sih sebenarnya. Berarti orang-orang begini kan kalau udah menemukan atau memegang sesuatu yang benar kan pijakannya juga jadinya strong. apa memang jangan-jangan gereja-gereja itu jarang memberikan ruang untuk kita tuh bisa Bisa mengkritisi jadi juga sesuatu kok. Bisa jadi juga. Iya.
Bisa jadi Iya, juga. balik lagi ketika dikritisi bisa dibalikin lagi. Oh, kamu menantang Tuhan. Gitu kan. Kalau kayak gitu udah kita udah Karena Jangan gue sering sentuh lihat ya. sih orang-orang yang di dunia nyata logis setelah masuk ke pelayanan tuh banyak hal-hal yang tidak dan illogical tuh yang dilakukan dan dipercaya gitu sama dia. Jadi gue merasa bahwa kayaknya emang udah susah sih men-challenge Siklus dan ini ya. kritis gitu di dalam gereja. Ya itu sih menurut gue ya, gue nggak tahu ya. Menurut- Kalau di Koandre kan enggak kan. Kan kita boleh ngeluarin omongan apapun itu. Boleh bertanya ya. Kalau menurut Bro Ferry sendiri bener gak? Dulu kan kita gede di budaya yang jangan sentuh hamba yang Diurapi. gimana tuh Bro Ferry soal itu? Gimana ya? Rasanya kita harus kembali ke Alkitab, karena di Alkitab pun, di firman Tuhan pun, misalnya kayak Rasul Paulus gitu. Paulus itu juga nggak pernah takut loh dipertanyakan Yes. pengajarannya. Dia orang yang sangat open. Yesus juga nggak pernah takut dipertanyakan. Yang takut kita orang Kristen. Ya nggak sih? Kita aja yang takut gitu kalau Tuhan dipertanyakan, itu kita yang panik gitu. Panik, iya. Padahal justru bagus biar orang tuh benar percaya kan. Mereka menggali, menemukan apa yang mereka pegang dari firman Tuhan. Justru karena kemalasan. Ya, Tapi Kak Ferry, zaman dulu nih, kalau Tuhan khotbah atau nabi-nabi khotbah, Tuhan khotbah bagaimana sih? ya Yesus Oh, khotbah, iya, Yesus iya. khotbah atau nabi-nabinya khotbah, itu sebenarnya two way communication atau one way communication kayak sekarang? Kalau dulu budaya Yahudi menurut gua lebih itu ya, lebih banyak dialog Jadi ya. kan kayak Kak Ferry ngomong terus gue bisa angkat tangan gitu, gue terus nanya gitu, boleh? Kalau berarti lihat dulu. bentuk gaya belajarnya orang Ibrani lebih ke situ dibanding gaya orasinya sekarang. Greek ya. Ya, Greek. Greek atau filsuf gitu ya. Kalau gaya Yahudi itu kayak di sinagog kan, itu kan gather together itu Iya, discussion. Makanya ya Paulus dan itu gaya khotbahnya tuh nggak Nah, kayak kenapa sekarang. kita tidak mengikuti mereka terus jadi one way communication? Sekarang jadi banyak yang lagi berpikir kritis tapi karena nggak bisa angkat tangan, dia tanam saja dalam jiwa terus dia pulang. Apa Terus nih? dia pulang dibikin podcast kayak kita gitu kayak Pendeta gila itu. Waduh, Tadi waduh, gua habis dengerin dia ngomong nggak masuk akal itu semua. Waduh, waduh, Jadi waduh. dosa di mobil maksud gua. Tapi iya tahu. Iya tahu. Gua sering kayak gitu kok. kayak Perjalanan dengan pulang khotbah. kita dari gereja itu Iya. adalah tempat kita pikir itu tadi. Gila tuh pendeta kali ya. Oh, gitu ya. Nggak nyambung dah. Gitu-gitu jadinya. Karena kita nggak dikasih kapasitas untuk men-challenge pernyataan pendeta nih gitu. Makanya Iya, benar. kayaknya gereja-gereja perlu bikin ruang kayak gini loh, kayak podcast ini loh. Ini kan pastornya Ditanya pertanyaan terus. kan. Kita di gereja gue juga ada. Iya, iya. Gitu. Itu gue yang ditanya abis-abisan soal topik tertentu gitu ya. Sampai puas. Dan itu memang kita buat karena di Minggu nggak bisa. Ah. Nah, gitu kan, di hari Minggu nggak bisa, kita alihkan di hari Selasa tuh ada, maka tanya sepuas-puasnya gitu. Mungkin bahkan beberapa pertanyaan terkesan memojokkan, tapi itu harus gue jawab juga karena di situ kan tanggung jawab ya. Iya, Karena pertanyaannya memojokkan tuh juga bagian dari perenungan mereka, Iya. kegelisahan mereka gitu. Oke, Kita kalau gitu apakah Kak Ferry kira-kira gereja itu pada idealnya seharusnya memang tidak ribuan orang Nah, yang datang itu ke gereja? kita bisa ngomong gini karena jemaat-jemaat Anda berdua ini Cuman 50. iya nggak nyampe 100. Kalau udah ribuan, apakah Kak Ferry atau Ko Andre masih punya kesempatan yang sama? Belum tentu. Karena mungkin satu minggu khotbahnya udah banyak. Panggilan khotbah juga udah kemana-mana mungkin. Justru dengan kita konsepnya buat gua kita kelompok-kelompok kecilnya itu penting sih. Kasih ruang di situ juga untuk tanya jawabnya dan ya itu nanti akan muncul yang berikutnya lagi. Orang yang memimpin kelompok kecil itu kompetensinya dan lain-lain kalau dipertanyakan dan lain-lain mesti ada. Minim salah satu usahanya adalah adain lah yang namanya kelas kayak pendalaman Alkitab gitu. Yang siap untuk gembalanya ditanya juga. Emang seberapa penting sih kok sebenarnya hari Minggu ke gereja dengan sebegitu banyak jemaat dan ngedengerin pendeta khotbah tuh seberapa pentingnya emang kok? Dibanding kelompok-kelompok kecil ya, yang bisa diskusi, bisa saling ngedoain, tahu problem satu sama lain mungkin. Ngebantunya lebih, pembahasan lebih substansial lah terhadap para jemaat Iya. dan masalah yang mungkin ada di antara jemaat gitu. Dibanding datang tiap minggu gitu sebenarnya. Lebih penting yang mana kok Andre sebenarnya? Kalau nanyanya ke gua pikir dua-duanya both penting sih. Hmm. Yang satu kan kita juga merasakan atmosfer bisa menyembah sama-sama enak, ya kan, Oke. dengan pengajaran dan lain-lain. Tapi yang satu juga harusnya ada sih. Hmm. Karena gini, kita kalau khotbah kan juga general ya bro ya. Nggak bisa mensenteri 1-2 case nyata real dari kehidupan orang sehari-hari. Yang mungkin aja kan konteks setiap, kita nggak mungkin lah bisa hit setiap person punya pergumulan gitu. Makanya di kelompok kecil tersebut lah diskusinya jadi lebih hidup, lebih enak karena ya itu case mereka yang mereka hadapin gitu. Jadi dua-duanya tuh mesti ketemu gitu. Oke. Menurut Tapi gua. yang- Kalau Bro Ferry apa? Tadi dulu, dia Iya, mungkin boleh. gembala kita ini juga punya sudut pandang pasti. kalau gue pribadi,
itu gue adalah orang yang percaya gereja komunitas dari dulu. Gue tuh bacanya buku-buku gereja rumah loh, yang nggak masuk, yang nggak masuk sini. Jadi nggak percaya sama gereja gede? Gue Kurang, kata Kak ini, gue tidak memilih itu. Oh, Eh, karena nggak percaya. tapi gue gak membenci ya, tidak anti, Oh, tidak iya, membenci, iya, iya. tapi untuk pelayanan gue dari dulu, dari tahun-tahun mungkin 2008, 2007, gue udah declare gitu ke teman-teman, I think gue pilih ini deh, gereja komunitas gitu. Karena hari itu gue bacaan gue tuh buku-buku gereja rumah. Ada penulis-penulis tuh kayak Wolfgang Simpson, Frank Viola. Menurut gue lebih fair aja penulisan mereka soal gereja gitu. Maksudnya approach mereka ya dibanding pendekatan Megasis itu kalau menurut gue banyak lebih ke Western. Gitu, Western Christianity gitu kan. Sedangkan gereja komunitas yang gue maksud kan gini, tidak semua yang punya embel-embel community church community nafasnya. Nah, karena begini, karena community yang gue pahami itu kan begini, community yang tidak pernah dipisahkan sama discipleship. Community yang discipleship itu tidak terpisahkan harusnya gitu, karena pemuritan discipleship itu kan kalau gue mundur ke flashback, yang gue tahu tuh lahir di era pembuangan, ketika bangsa Israel bait Allahnya hancur, mereka tidak bisa memberikan korban ibadah mereka, jadi mereka menggantinya dengan munculnya sinagog-sinagog belajar Taurat gitu ya. Disitulah muncul budaya rabinik gitu ya, yang akhirnya sampai ke era Yesus. Nah di situ kan orang berkumpul, berkomunitas dan belajar firman Torah, dan itu soal jawab kan. Jadi katanya gue sampai dengar begini, anak Yahudi itu kalau sekolah ditanya pulang itu nggak ditanya begini, lu belajar apa? Lu nanya apa hari ini? Gitu loh. Lu nanya apa? Lu tadi di sekolah nanya apa hari ini? Itu bukti dia belajar tuh, dia harus punya Critical thinking pertanyaan, question. Makanya gue sempet lagi ambil kuliah kemarin S2 gitu. Tiap kali kuliah tuh suka disuruh munculkan 3 pertanyaan dari kelas kemarin. Kita nggak disuruh bikin jawaban, suruh bikin pertanyaan. Dari cara bertanya aja tuh kita kegambar, lu ngerti gak gitu ya? Mikirnya tuh gimana begitu. Nah itu menarik. Nah makanya kalau walaupun tadi gue bilangnya setuju sama Pastor Andre, dua-duanya penting nih yang namanya celebration di ibadah raya gitu ya, bersama corporate itu juga Yesus juga tidak menolak itu kan di zamannya. Tapi menurut gue pertumbuhan yang sejati tuh kedalaman tuh ada di komunitas. Kedalamannya. Karena gini, gue pernah satu kali khotbah ya, khotbah gitu 45 menit. Di tengah khotbah itu gue ada mention 1-2 kalimat lah yang intinya bahwa saya percaya saudara bahwa Tuhan ingin berkati saudara. Itu cuma 1-2 kalimat, bukan inti khotbahnya. Begitu pulang lagi salaman ya, itu ada orang bilang gini, Pak, saya terberkati sama khotbah Bapak. Seneng dong? Bener Bapak bilang, Tuhan ingin berkatin kita. Lah kenapa poin itu yang diambil ya? Itu bukan esensi khotbah gue loh, itu cuma 1-2 kalimat, cuman kalimat, bukan kalimat utamanya gitu. Jadi ternyata kalau kita khotbah di 45 menit di mimbar, orang itu nangkapnya beda-beda tuh. Exactly. Interpretasi mereka. Nah kalau kita lebih begini nih, kita tuh bisa lebih ngeliat orang tuh paham atau nggak paham di kelompok kecil kan. Makanya kalau gue tuh sebenarnya percaya gereja komunitas sih. Walaupun bukan berarti kita komunitas tuh mencintai sesuatu yang kecil ya. Artinya begini, waktu kita berkomunitas, kita membangun orang, kita mentorin orang, kan akan muncul leader-leader baru. Dari situ akan muncul komunitas-komunitas baru. Nah disitulah orang tuh nggak cuma menjadi besar, tapi jadi banyak gitu. Karena ada pemimpin baru yang dilahirkan untuk memuridkan dan mentor yang lain, begitu. Jadi ya numbers itu di situ, bukan cuma sekadar dikumpulin rame-rame, terus sekian ribu lu gitu. Bukan itu, tapi ya 1.000 orang yang bergerak sendiri-sendiri yang Tuhan pakai dengan dinamis tanpa keseragaman. Kalau gue tuh sukanya itu, tanpa keseragaman. Karena kalau yang besar biasanya lebih memudahkan seragam aja semuanya. Padahal orang-orang itu sebetulnya inputnya dan outputnya juga pasti beda ya. Ketika dia dengar sesuatu dari gembala A misalnya. Betul. Pasti beda dari Betul. dari Kak Ferry ngomongnya A ke saya, ngomong ke Kaldo sama-sama A, tapi kita bisa jadi beda karena kan dia bejat kan soalnya kan. Oh iya? Jadi emang lebih bagus memang lebih banyak gereja daripada gereja gede satu gitu, tapi berarti Kak. Kalau gue iya. Gue orangnya sangat mendukung, gue sangat pro lahirnya gereja baru. Selama dia lahir dari pergumulan sama Tuhan ya gitu ya, sungguh-sungguh. Karena contoh deh, generasi sekarang tuh kritis kan, lu lihat kalau lihat Buka postingan. cabang tuh termasuk pergumulan nggak Kak? Gue nggak suka cabang sih. Berarti Kak Ferry pro dengan buka 1.000 gereja dalam enggak. Karena itu keseragaman. Kan tadi Kak Ferry udah bilang dinamis. Oh iya. Nah, gue tuh hari ini mentor orang-orang yang gue izinin dia start gereja, sinodenya bisa berbeda, namanya bisa beda, visinya berbeda dengan gue.
Yang gue penting bantuin. per bulan persentase masuk ke Nggak gitu ya. Per 50-an. Karena kan ada program itu toh. Ada ya? Ada program Oh, iya. 1000 gereja dalam tahun ini apa tahun Iya, apa iya, gitu. iya. Lupa Justru Gen Z ke bawah ini mereka merasa, gue merasa ya mereka tuh tidak lagi punya paradigma cabang. Mereka tuh ingin mereka dipercaya, ya nggak sih? Cuman ya mereka harus dipersiapkan kan supaya mereka bisa memimpin dengan baik. Soalnya kadang kepedean juga kan, Kak. Ada juga, iya. belum Ada siap, juga. belum mateng, Eksesnya pengen kesana. tampil, So pengen asik. panggung, pengen diundang khotbah itu juga banyak begitu. Tapi gue rasa perlu muncul gereja-gereja baru yang siap menangani Gen Z dan generasi yang kritis ini, Iya, gitu. kami berdua lah harusnya kayak jadi Yang- gereja ya. Jadi kapan Kondre kira-kira kita? Baik, kita muridkan dulu semua. Yaudah, Soalnya sebenarnya tuh kiri kanan juga agak mentok ya karena ada juga beberapa yang belum siap udah kepedean, ada juga yang belum siap tapi dikasih encourage terus gitu kayak Kamu siap, "Ayo, kamu siap." pasti Ayo. bisa. Oh, maksud bisa." kamu oligarki? oligarki. Mungkin keluarga gembala? Gembala mungkin. Enggak. Maksud kamu maksudnya ya. Maksudnya? Belok lagi, bikin repot. Tapi berarti kalau kayak gitu ya memang yang lebih efektif secara logika kita, logika gue ya, bukan kita lah ya, gue nggak bisa mewakili lu semua di sini, siapa itu berbeda kan pikiran Gua kita sama, kan. Maksudnya emang lebih efektif tuh gereja kecil satu daripada gereja yang seragam. Karena dengan begitu jadi tidak ada sihirnya menurut gua. Oh, dengan kecil itu. Ya kalau kayak kita sedekat ini sama Ko Andre gitu maksud gue ngobrol, maksud gue dari urusan gereja sampai nggak urusan gereja, bercanda bener sampai bercanda apa Ya, kurang gitu deh ya. Nggak bener. maksud gue ada, jadi kan kesannya jadi teman aja kan kok, nggak ada bonding bahwa gue harus kayak nurutin semua kata-kata lu, justru gue lebih banyak nanya, lebih banyak konsultasi karena udah nganggap kayak koko sendiri kan, Iya, jadi bukan iya. lagi mengidolakan dan dia ngomong apa gue percaya gitu, Iya, maksudnya. Iya betul Itu aja betul, sih. betul. Sebenarnya dengan sih gini, kalau ngomongin sihir mau kecil mau besar sama aja bisa sebetulnya. Cuman dengan yang lebih kecil kita kan lebih mengenal lebih dalam ya. Iya. Karena begini, gue selalu bilang gini ya, gue pernah ketemu beberapa anak-anak rohani ya yang lagi jatuh cinta gitu ya, dia bilang, "Oh, lu tahu nggak sih cowok ini atau cewek ini gila kalau lagi mimpin pujian, kalau lagi khotbah, ih gitu banget. Aduh pokoknya sampai semeriwing gitu, sampai aduh pokoknya ini banget." Gue selalu bilang, yang ada di mimbar itu karunianya, bukan karakternya. Waktu lu ada di bawah mimbar, waktu lu memperlakukan orang lain di jalanan, apa di macet, sama asisten rumah tangga lagi makan bareng-bareng, itu karakter lu yang kelihatan. Jadi waktu orang di kelompok kecil itu tuh sebenarnya lebih mudah kelihatan karakternya sebetulnya dibanding ketika ada di stage. Makanya orang seringkali ngagumin kan, ih gila nih pastor khotbahnya ini banget. Itu yang kita kagumin mostly itu karunianya, bukan the real karakternya. Bisa jadi waktu dia sehari-harinya bisa jadi berbeda. Tapi kan kalau kecil lebih mudah dong untuk kita mengujinya gitu, untuk kelihatan. Jadi menurut Ko Andre, Megachurch sekarang lebih baik dipecah-pecah ya kalau yang bener ya. No komen deh. Oh berarti bener ya. Berarti bener dong. Kalau lu nggak setuju harusnya lu ngomong kok. Kalau meja kerja pecah-pecah tuh nggak sesimpel itu. Tapi banyak mau. itu tapi lebih ideal berarti ya. In the name of pertumbuhan, gue percaya yang bisa menumbuhkan itu kayaknya sih kelompok kecil. Betul. Iya berarti harus dipecah Megachurch itu. Gitu. Sekali lagi dipecah itu banyak ornamennya dan banyak komponennya. Iya, salah ya. satunya adalah memecah gerejanya. Iya kan? Tapi gue salut sama Kak Ferry karena memang Itu gereja itu kata harus Bapak. dinamis ya. Jadi Iya. kemana-mana Iya, tuh benar. selalu mendapatkan vibe yang berbeda ya. Iya, iya. Kalau ini kan, dia Ya. lagi, foto dia lagi. Iya. Capek, masuk ke Surabaya, kemana, Iya. fotonya dia lagi. Tapi Aduh, Tuh kan. langsung ditegur lu. kurang dari Aduh, sebut nama pula. Tapi ya itu Sensor lagi. gue Sorry. pernah nanya ibadahnya ya si Koeco, nanya ibadah di gereja seragam yang banyak itu ya. Itu smooth banget loh. Smooth, Maksudnya smooth maksudnya. iya smooth banget, penyeragamannya itu smooth banget. Kayak yang khotbah tuh selalu beliau. itu kurikulum kalau udah kurikulum. Iya, kayak udah kurikulum. Jadi selalu beliau atau pendeta lokal. Jadi misalkan Ko Andre khotbah Di streaming kalau nggak salah terakhir ya. apa? Streaming ya? Apa Ya, gimana? Ya. selalu streaming dan jadi lagunya disamain, Dok. Di streaming. Iya, jadi dia streaming nih. Maksudnya kita ke gereja nggak lihat pendetanya? Enggak, kan dia jauh. Streaming. Yang di Jakarta kan jauh. Sumpah demi lu. Iya. Banyak sekarang kayak Banyak. gitu ya. Ke Jadi- gereja tapi Tapi streaming. nggak berasa dia tuh streaming kayak ada di sono katanya. Karena sesmooth itu. Jadi dia pintar pilih lagu akhir sebelum worship terakhirnya itu tuh sama. Jadi ketika udah beres mau masuk ke pendetanya itu jadi percis gitu timingnya. Bagus banget dia. Pintar untuk ngakalin itunya. Panggungnya kosong.
Panggungnya ada Ada WL-nya. tim PW-nya. Ada tim Hologram. WL-nya. Anjay, hologram. Pembicaranya doang. Pembicaranya doang. Pembicaranya doang. Jadi pembicaranya di pusat itu dia pakai lagunya sama. Jadi janjian semua nih. Kita lagunya minggu ini ya, yang terakhir mesti seragam nih. Kalau tiba-tiba kita ganti lagu? Iya, bisa. paling bingung Itu pakai itu ada timer kan, pokoknya di menit Iya, sekian bener. lu harus stop Iya, bener. turun. Ada timernya. Tak, gitu. Penyeragaman. Jadinya harus Gokil, seragam ya. semua. Korporasi luar biasa sistem ya. Iya. Nah, itu positif. Nggak boleh itu, kita harus keluar dari sistem. C. Cina. Aduh ampun. Ya, ini seru juga sih kalau misalnya ngomong C ini nggak pernah habis. Kan bukan harusnya ngalir dan itu jadi identitas orang Kristen ya. Maksudnya penyembahan itu Iya. harusnya jadi diatur. Iya, orang Iya, salah satu bener. lagunya Bener. gitu. Iya, Jadi bener. mengalir. Nah, benar-benar. Itu kan kata kita. Kalau kata dia mengalir, kan suka-suka dia, well. Iya, mungkin definisi mengalir dia kayak gitu. Heeh. Dia lebih ke dialirin daripada Iya. mengalir kan. Kita memang orang yang mengalir. Nah. Jadi kita apa adanya. Jadi Iya. kalau kalian ke gereja genuine, itu mah ke RC aja. Nggak usah. Jangan gitu. Rame banget sekarang. Udah Lu mulai kalau rame. lagi Capek gereja. emang gua biasa tuh bisa duduk di mana aja. Sekarang Sekarang juga susah duduk depan dong sekarang. Iya. Capek gua. Duduk sebelah bawah belakang Cimeyer gua biasanya. Dulu ya gua kalau ke WC segan karena sepi kan. Heeh. Sekarang udah nggak segan lagi gua kalau ke Karena WC. udah rame. Udah rame ya. Terus Dan- gua ngeliat kiri kanan, "Ih, siapa ya orang-orang ini? Gua Iya. nggak tahu semua gitu. Gimana sih kok udah sepiin lagi dong? Biar enak Baik, kita baik, baik. datangnya. Rame. Dan kalau misalnya kita ngomong sihir dalam gereja ini kayaknya nggak habis-habis karena di season 1 juga kita ada bahas juga, Iya, season 2 ada sekali, bahas iya, juga, 3 iya. juga ada bahas. Ya, karena memang pasti ada magis-magis dari orang-orang di luar sana yang bisa manipulasi orang, dominasi orang, bisa stimulasi orang, nggak stimulasi nggak ya? Stimulasi enggak, kan itu Nggak? memegang ya. Oh, iya. Kalau itu beda ya. Tapi kesimpulannya sih pokoknya kata Kak Ferry dan Ko Andre itu memang Jadi sama mega yang jorok banget itu aja. Ya, tapi Iya. itu ya kata Kak Ferry dan Ko Andre, mari pecah. Untung ada timestampnya tadi ya. Untung ya. Itu dia ya. Kita Semoga ini jadi wajahnya pembelajaran ya. bagus ya katanya. Orang Pasti kalau Ko Andre saya nggak kan. suka. Suka lah, orang gue aja nggak apa-apa, gue menerima. Kacau. Ya sampai jumpa semuanya, semoga itu memberkati kalian. Apapun bercandaan kita itu dianggap entertainment aja. Iya. Karena kan kita cuma bercanda dan menyerang, ya kan. Jadi itu kan semua adalah jokes. Yang penting kan apa ya? Kalau kata Kak Ferry itu tolonglah ambil yang bagus-bagusnya. Karena kan orang kalau dengar nggak tahu ngambil apa ya. Jadi itu aja. Kalau misalnya kalian di Kelapa Gading bisa ke gerejanya Kak Ferry. Atau ke Tiberias juga bisa, gede juga, lebih gampang juga ditujunya, parkiran lebih mudah mungkin ya. Iya. Atau ke RC, Ya, RC. yang dulu ban gue ganti ya, karena kena aspal basah ya. Tapi kan kalau KRC dia kan bikin test session ini original. Original ya. Iya, Original. enggak ini, enggak Keren. itu. Keren ya, keren. Iya, keren Pak Andre. Dan pulangnya selalu ada kue lagi. Iya, Sama bener. kopi-kopian, namanya juga masih sepi. Iya. Daya tarik. Coba di 1.000 pusing. Iya. Lah di tempat gua Pusing. makan. 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 No. Catering. Ada Makan siang. spaghetti. Tuh ya bener. Ada chefnya Ada nih pho, berarti. ada pizza, makan. Makan malah. Oh, sponsor. Sanggup kita kasih makan. Oh iya. Jadi Resto, makan-makan resto. ini hanya untuk semasa kecil ini ya. Iya. Kalau udah gede udah nggak bisa lagi. Udah gede dia. nggak bisa. Mengecil kalau udah makanannya, gede- jadi ciki. Jadi ciki ya. Satu dong. Satu dong. Jadi cemilan. Jadi sampai jumpa semuanya. Semoga hari ini sharing-sharingnya bisa memberkati kalian semua. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga season ini berjalan lancar. Season kita yang ke Lupa lagi. 4. Empat. 4 nih angka kurang bagus ya di Cina ya. Iya, si ya. Si ya. Si ya. Matio. Iya, ya juga jangan lupa follow Instagram kita ada di @BraveTalk Podcast ya. Apa sih Instagramnya apa? Brave Talk Podcast. BraveTalk.podcast. Dan ingat tanggal 28 kita ada Brave Talk KKR ya. Jadi tiketnya udah bisa dibeli di deskripsi di bawah. G2G maksudnya G2G. event 23 dia. November ada G2G Enggak. maksudnya. 28 apa? 28 Desember abis Natalan. Kita kan mau ada Brave Talk KKR kan? Wah, Lo sama siapa? Ternyata gak diajak. Sama siapa lu? Oh, nggak janjian ya? Oh nggak ada Nggak kata diajak dia. gua. Nggak diajak gue ya. oh gua nggak diajak ya. Kenapa tiba-tiba ada dulu KKR BraveTalk? Seru juga. Hah? Seru gak sih? Jangan aneh-aneh lu. Aneh-aneh. Follow juga di TikTok kita di @bravetalk.podcast juga harusnya ya ntar ya. Kita Ya. ganti nama dulu nih ntar. Habis ini salah. Sama nih Instagram gerejanya Kak Ferry. Oh iya, Instagram Instagram gereja Kak Ferry kita. ada di sini. Kecil aja karena kayak Jumata juga kecil. Biar orang nggak sempet lihat. Iya.